warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat sehat, perlindungan, keselamatan dan keberkahan hidup untuk kita semuanya. Semoga senantiasa terus menjadi sesuatu yang membuat kita selalu bahagia. Amin. Salawat dan salam juga kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Dengan syafaat beliau senantiasa kita selalu menjadi mukmin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada siang hari ini saya haturkan salam hormat saya kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Saronggi, Ibu Eva Kartika Nurfadiah, dan juga salam hormat saya untuk Bapak Ibu Waka Kesiswaan dan juga kurikulum, rekan-rekan guru, Bapak Ibu yang selalu tersenyum dalam tugas selelah apapun. Semoga selalu menjadi ladang amal untuk kita semuanya. Dan juga rekan-rekan TU, admin, dan semua keluarga besar SMP Negeri 2 Saronggi. Terlebih juga kepada fasilitator yang siang hari ini kita harus kenalan dengan fasilitator nasional. Selamat datang Ibu Yani Eka Masyati di SMP Negeri 2 Saronggi. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera buka acara berbagi praktik baik hari ini dengan sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Saronggi yang diwakili oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Muhrianto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan juga yang saya hormati Ibu Yeni Masyati sebagai Pasnas BK, guru SMPN 2 kali angkat ya Bu. Iya, salam kenal Bu. Katanya Pak Didi manis, benar Pak Didi? Memang manis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, lebih-lebih kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka praktek baik program 7 jurus BK hebat. Ini saya baca judulnya sudah menarik. Salawat dan salam Allah semoga tetap terlipat curahkan kehadiran juga kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kaum muslimin dan muslimat, dan juga kepada kita semua. Semoga kita semua nanti kelak mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya mau mewakili Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eva Kartika Nurfadiah, karena berhalangan hadir, ada tugas luar. Yang pertama menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Yani telah sudi hadir di sekolah kami SMPN 2 Saronggi, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau mengikuti kegiatan ini. Untuk selanjutnya gimana 7 jurus BK hebat, nanti saya sendiri juga nggak tahu. Nanti kita saksikan aja, kita simak saja dari pendekarnya, yaitu Pak Rasidi, Ki Dumang Rasidi. Pada kali itu saya sampaikan banyak terima kasih kepada Pak Rasidi yang sudah mau menularkan ilmunya kepada kita.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Muhrianto selaku Wakakesiswaan yang mewakili Ibu Kepala Sekolah Ibu Eva Kartika Nurfaidiah untuk memberikan sambutannya. Dan sekarang menjadi sesi yang kedua, yaitu langsung ke Ibu. Siap? Ibu sudah siap? Jangan ulang Bu. Baik, Ibu yang saya berikan waktunya untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 2 Sorongki atau yang mewakili, serta Bapak Ibu Guru SMP 2 Sorongki yang saya hormati. Baik, syukur alhamdulillah saya sudah diperkenalkan tadi, saya Yeni Kamajati dari SMP 2 Kaliangan. Saya pertama kali ya nyampe ke lumayan tadi nanya lumayan nanya dan kesan saya SMP 2 Sorongki terus dengan terima kasih atas penyambutannya juga yang hangat. Baik. Sekilas saya perlu menyampaikan juga tentang 7 jurus ini merupakan program BK, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga sangat bermanfaat untuk guru mapel, guru kelas, dan sekarang guru wali ya, ada guru wali. Sekilas ya, 7 jurus BK ini merupakan satu program yang merupakan panduan praktis yang bisa membantu perkembangan murid. Ini dirancang juga untuk mendeteksi masalah murid sejak dini, serta juga bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang ini sekarang kan kurikulum kali ini dengan pendekatan PM ini sebenarnya lingkungan belajar itu harus aman, nyaman, dan menggembirakan. Dan dengan 7 jurus ini bisa menciptakan hal tersebut. Seperti yang diketahui bersama bahwa Pak Rasidi kemarin sudah mengikuti BIMTEK 4 hari dan tanggal 6 sampai 9 Oktober ya Pak ya. Dan ini merupakan kelanjutan dari program tersebut, dari BIMTEK tersebut, yaitu mengimplementasikan atau membagi praktik baik kepada rekan sejawat yang sebelumnya juga mengimplementasikan ke murid ya Pak ya. Kalian guru-guru di sini. Jadi gak tegang ini Pak ya. Ya, baik, langsung saja Pak Rasidi akan membagikan praktik baik terkait dengan 7 jurus 1 dan 2 ya Pak ya. Jadi mungkin jurus 3 dan sampai 7 mungkin lain waktu ya Pak ya, mungkin perlu disampaikan juga. Baik, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah SMP 2 Sorongki ataupun yang mewakili, yang saya hormati pula Ibu Fasnas, Ibu Yeni yang sudi dan rela mendampingi kita pada siang hari ini, dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam acara mini workshop berbagi praktek baik tentang program 7 jurus BK Hebat. Bapak Ibu Guru, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Yeni tadi, ya, kita pemerintah merancang ini tentunya ada beberapa hal. Yang pertama adalah tantangan pendidikan yang saat ini semakin kompleks, yang selalu menjadi permasalahan, baik itu peserta didik kita maupun juga kepada
para pendidik kita. Di antaranya adalah terkait dengan perkembangan internet yang pesat yang akan membawa banyak manfaat ketika anak didik kita atau para pendidik menggunakannya itu dengan bijak. Yang menjadi tantangan sekarang saat ini adalah kecanduan. Bagaimana media sosial itu sudah merajalela yang bisa menguasai mindset dari peserta didik kita atau murid-murid kita, yang nantinya yang kita harapkan mereka memiliki grow mindset malah menjadi big mindset. Ini yang mungkin menjadi pertimbangan. Yang kedua, menurunnya kemampuan sosial dari banyak siswa, tidak adanya rasa empati dan sebagainya, komunikasi dan kerjasama sekarang sudah mulai sangat menurun. Dan juga yang ketiga adalah paparan konten negatif. Bapak Ibu sudah bisa kita ketahui bahwa paparan konten-konten sekarang sudah merajalela yang bisa menguasai dari apa yang sudah berkembang pada saat ini terkait 7 jurus hebat itu. Pendekatan ini itu menggunakan pendekatan experiential learning dengan metode ARKA, berbasis ARKA. ARKA itu adalah aktivitas, refleksi, konseptualisasi dan aplikasi. Jadi anak-anak itu dipacu untuk bisa melakukan aktivitas secara kontekstual, secara nyata, dan juga nantinya mampu merefleksikan. Setelah itu bagaimana menggabungkan dengan konsep yang ada, dan hasilnya adalah proyek yang harus diaktualisasikan dengan aplikasi. Ini adalah pendekatan yang mungkin Bapak Ibu baru dengar. Ini adalah pendekatan dengan metode ARKA, Bapak Ibu. Langsung saja ya, yang ke jurus yang pertama, kita kenali potensi. Bapak Ibu ya, kita tahu bahwa setiap anak itu terlahir dengan potensinya masing-masing, dengan keunikannya masing-masing. Bagaimana kita bisa mengenali potensi? Mereka tidak bisa, bukan tidak mampu, akan tetapi mereka butuh dukungan, butuh motivasi, butuh arahan untuk bisa mengarahkannya. Baik itu gaya belajarnya, baik itu dalam kecerdasan majemuknya, ataupun dalam minat dan bakat mereka yang harus kita arahkan tepat arah, Bapak Ibu. Mungkin kita bisa bermain dulu, Bapak Ibu ya. Saya punya ini punya tebak-tebakan ini ya, nantinya mungkin bisa dibagikan ke Pak Daninya ya. Pasangannya dua-dua, Pak Doni dengan Pak Mohdi ya, satu Doni. Oh, dengan Bulu nanti dengan saya ya. Nanti turunkan jurusnya ya. Itu adalah ada kartu tentang kenali teman ya. Jadi Bapak Ibu dengan pasangannya yang sebelumku jangan sampai menanyakan ya. Mungkin Pak Dani dengan Bu Ida di sini ya. Pak Dani dengan Bu Ida. Jadi ya Pak, teman-teman. Bodohnya aku sendiri Pak. Ini saya kasih pinjam teman. Jadi ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu hanya bisa melihat ya. Tolong nanti di situ ditulis, ditebakkan Pak Muhri atau menebak Pak Doni. Tapi jangan menanyakan baik itu umur ya, hobi ataupun ukuran sepatu ataupun hal-hal yang lain ya. Anak, keluarga dan sebagainya. Tidak langsung Pak. Apa yang ada di apa yang Pak Muhri sama Pak Joni yang ketahui atau Bu Yuni ya, itu aja ya. Tidak ada batasan, tidak ada batasan. Ada ukuran baju apa ya. Tapi jangan menanyakan ya. Tapi jangan menanyakan. Ya, bisa melihat ya, dilihat. Mungkin Pak Dani ukuran bajunya berapa bisa ditulis.
Anaknya berapa? Umurnya berapa? Hobinya apa? Nah, kita tanyakan dulu nanti. Oke. Ari sekolah tak ikut pulpen. Kita kasih waktu berapa? 5 menit ya? 5 menit. Teman sendiri dekat Iya. Bu Maria, Bapak Bu Yuni, Bapak Bu Maria. Gitu. Kemudian terus saya juga bebas. Iya, bebas. Bisa umur, bisa hobi, bisa ukuran baju, ukuran sepatu. Ya, bebas lah. Ada yang sudah selesai, Bapak Ibu? Sudah. Terserah Bu. Oke, bisa dimulai dari Bu Ida. Ibu Ida. Pak Dhani untuk saat ini masih memiliki satu anak. Kalau yang Bu Ida sama anaknya masih satu, terus asli Sunda, suaminya orang Jember, profesinya juga guru. Yang saya temannya ya Bu Lulu, baju favoritnya itu hijau karena manis kayak orangnya. Ukuran baju itu L. Ya. L ya? Oh salah. Berarti sekarang sering makan Bu Lulu. Ukuran sepatu Bu Lulu itu 38. Iya, pernah saya kasih soalnya. Sudah. Ibu Lulu juga ini. Dengan baju sepatu 38 belum punya pasangan tadi. Halo, beri. Teman-teman, Bu Lulu juga bajunya merajut, bajunya L, warnanya biru dan pink, belum ada pasangan. Oh, ternyata sama juga. Dulu suka merajut, sepatunya 38. Karena saya pernah tanya ke Pak Mudi, ukurannya 38. Yang Bu Yuni berarti ya. Hobi Bu Yuni itu menyanyi kayaknya ya. Putranya 2. Cowok semua. Putra yang pertama kalau tidak salah bernama Raka. Masih kuliah semester 3. Betul semua berarti. Putra kedua bernama Ranu, sekolah di SMP 1 kelas 8. Oh, kelas 9, salah berarti. Saya curiga kalau Bunga tahu nama suaminya. Karena tahu sendiri. Sudah cukup. Sebenarnya ini karena sudah mesti ya Pak ya, punya tahu luar dalam itu ya Pak, nggak boleh ya Pak ya, hanya ya. Coba, warna apa dalamnya dulu? Kalau tahu warna apa dalamnya? Nggak tahu. Coba ini aja. Mungkin impian terbesar untuk anak gadis pertama Bu Maria adalah bekerja dan ada di dalam grup berjodoh untuk anak gadis pertama, ya kan? Untuk anak pertama ya. Bu Maria mempunyai 2 orang gadis, 2 orang putri gadis yang cantik-cantik, dan insya Allah mungkin masih berprogram ya Bu untuk ketiga ya. Saya itu aja Pak. Selebihnya mungkin saya tahu banyak tapi ya sudahlah ini aja. Potensi yang ada pada diri siswa. Secara tidak langsung ini adalah gambaran Bapak Ibu. Ketika kita mengenal siswa kita, kebutuhan siswa kita itu tahu akan kebutuhan yang akan diberikan
sebagai proses dalam proses pembelajaran nantinya. Mungkin ini adalah gambaran ketika kita tahu di situ tadi tidak hanya dari segi intelijensi saja, akan tetapi sosialnya juga itu sudah mencakup Bapak Ibu. Nah, di sini kita ada video bahwa kecerdasan Ibu, kecerdasan itu yang bisa dikatakan kecerdasan itu perilakunya pasti dilakukan berulang-ulang, kan di situ berpikir bagaimana dalam memecahkan masalah. Tentunya butuh kreativitas dan juga pemecahan masalah. Kita lihat Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ya. Hanya lono. Perak. Ini gambaran dari intelijensi dari seseorang itu tidak sama, berbeda, akan tetapi tujuannya itu sama. Jadi bagaimana anak tersebut bisa keluar dari apa yang sudah menjadi penghalang di situ. Nah, kita lihat di sini. Sini kita mengenal dari 8 kecerdasan. Sini ada beberapa tokoh-tokoh dengan kecerdasan masing-masing. Di situ ada beberapa hewan di hutan, ya, ada gajah, ada monyet dan sebagainya. Tentunya di situ mereka dengan passionnya masing-masing. Ya. Mereka punya kemampuan dan kecerdasan masing-masing. Nah, inilah yang ada juga pada diri seorang siswa atau murid kita. Jadi siswa itu terlahir dengan kecerdasannya masing-masing, dengan bakat minatnya masing-masing. Jadi hal ini sudah kita lakukan dalam tes kecerdasan majmuk yang setiap tahun, ya, ini menjadi acuan kami dalam memberikan sebuah intensi pembelajaran kepada anak-anak. Ini adalah beberapa tes kecerdasan majmuk yang sudah kami buat. Biasanya anak-anak ini saya gunakan pada saat saya itu anak-anak sekolah lanjutan dalam memilih jurusan, ya, ataupun juga dalam pembelajaran kesehariannya. Tapi diakui Bapak Ibu, hanya beberapa orang saja yang mungkin meminta dari hasil tes yang sudah kita lakukan di sini. Ini adalah gambaran tes yang sudah kita lakukan. Sebenarnya ini sudah kita lakukan, akan tetapi butuh pendalaman lagi Bapak Ibu. Ini seperti tokoh ada interpersonal, yaitu cerdas secara sosialnya, ya, sosialnya. Jadi terus intrapersonal, memahami dirinya sendiri. Jadi logika matematika, yang cerdas dalam logika, yang matematikanya dalam hal yang menghitung. Di situ juga ada tokohnya adalah B.J. Habibie, Iwan Fals, itu adalah kecerdasan musikalisasi. Terus ini seperti Pak Tamar, visual spasial, ya mungkin ini dari sini, ya, misalkan tokohnya ini. Terus ada body kinesthetic, ini dalam bidang olahraga anak-anak, seperti Miga, ya, Megatron, ya, linguistik verbal dalam bahasa, ya. Ini seperti Pak Agung, Pak Didi, ini public speakingnya bagus, seperti dia memiliki kecerdasan linguistik verbal. Naturalistik, jadi yang suka terhadap alam, ya, bisa apa tokohnya ini. Nah, misalnya, jadi ini adalah tokoh-tokoh yang memiliki passion atau kecerdasan yang berbeda. Ini adalah kecerdasan visual spasial yang sudah saya gambarkan tadi, ya. Jadi yaitu kamu baca, menulis, kesenangan, pandang, unsur teka-teki dan sebagainya. Cerdas
verbal linguistik, dia mudah mengingat informasi, tertulis dan lisan, dia senang membaca dan berdebat, ya. Ini adalah gambarannya. Terus interpersonal berkomunikasi verbal itu dengan baik, dia mampu bisa menjadi motivator, ya, pada yang lain, menjadi contoh intrapersonal, bagaimana menganalisis kekuatan dan kemampuan diri, kelemahan diri kita sendiri. Jadi mudah menyadari. Anak yang seperti ini bisa mudah menyadari, oh saya salah ya, apa yang saya lakukan salah dan saya juga harus bisa minta maaf. Tadi Bapak Ibu setelah sebelum kesini ada anak-anak yang mau bertengkar, ya. Saya pun juga menerapkan ini. Kalau caranya itu adalah pro, ya, peristiwa, reaksi, dan waktu. Nah, ketika anak-anak itu langsung pada peristiwa, maka waktunya berbeda, yang dihasilkan itu akan negatif, marah itu akan terkeluar. Tapi ketika outputnya, ketika reaksi dan peristiwa dan reaksi itu nanti kita jeda, maka outputnya itu juga akan positif. Jadi kinestetik dan seterusnya ini langsung saja Bapak Ibu mungkin sudah bisa memahami. Jadi terkait dengan karir yang nantinya bisa direkomendasikan, ya, pada anak-anak, yaitu seperti spasial atau arsitek, desainer, grafis, seniman dari fotografi, film dan sebagainya, linguistik, penulis, jurnalis, public speaking, penyair dan sebagainya. Interpersonal adalah pekerja sosial, menjadi seorang pemimpin, menjadi guru, menjadi konselor. Terus intrapersonal yaitu menjadi wirausahawan, menjadi ahli filsuf. Terus kinestetik yaitu atlet, penari, ya, aktor, yang mungkin digunakan dengan dengan menggunakan geraknya, ya. Terus naturalisme, petani, ahli biologi dan pecinta lingkungan. Terus logis matematik, ya, seperti tadi cinta terhadap alam, menjadi ahli matematika, ya, menjadi ahli matematika, ya. Terus ilmuwan, terus musikal, ya, musik, ya, pastilah sudah tahu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah selain kecerdasan majemuk, kita mengenal yang namanya gaya belajar. Mungkin ini tidak asing, ya, bagi Bapak Ibu untuk bisa untuk dipraktekkan. Karena sekarang ini ada alat tes, ya Bapak Ibu, yang bisa diakses dengan mudah menggunakan di Google. Itu tinggal Bapak Ibu nanti pilih, klik, ya, Aku Pintar. Di situ ada nanti tes gaya belajar dan juga tes kecerdasan majemuk maupun tes bakat minat. Yang hasilnya itu bisa Bapak Ibu pakai sebagai acuan dalam pembelajaran. Selanjutnya ini adalah masa depan karir, ya. Jadi minat, bakat, ya, ini mengacu kepada teori Riasek, ya. Konvensional, investigatif, sosial, artistik, ya, interpreting dan realistik. Ini adalah hasil yang nantinya menjadi interpretasi ketika anak-anak itu bisa mengerjakan dari hasil tes asesmen itu sendiri. Ini gaya belajar Bapak Ibu. Bisa dilanjut yang saya kira sudah bisa memahami, ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nanti saya kirim ini. Seperti realistik, suka bekerja dengan alat, ya. Jadi kita merekomendasikannya itu apa? Nanti profesi yang bisa anak-anak itu tempuh, bisa menjadi tukang isi, petani, mekanik, polisi dan sebagainya. Investigatif, jadi ilmuwan, peneliti, dokter, artistik, menjadi seniman, desainer, grafis, sosial, guru, konselor. Ini dari segi bakat minat, ya. Terus yang interpretasi ini menjadi pengusaha, manajer, sales, politikus, pengacara, konvensional, akuntan, administrator, pustakawan dan sebagainya. Inilah Bapak Ibu yang harus kita cermati, yang harus kita miliki ketika kita mampu memahami, mengerti dan tahu apa yang menjadi potensi yang ada pada diri anak-anak kita. Ini adalah sedikit yang kemarin yang
sempat saya lakukan hasil tes dari gaya belajar di kelas, di salah satu kelas ya. Di situ terdapat 12 anak atau 39% itu anak di kelas tersebut memiliki gaya belajar visual. Ada 7 anak yang memiliki gaya belajar auditory atau 22%, kinestetik 12% atau 39%. Ini yang menjadi acuan Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu pengen minta hasilnya, Pak, saya ingin hasil dari kelas ini, gaya belajarnya atau kecerdasan majemuknya ada di kami. Ini adalah kecerdasan majemuk yang sudah kita lakukan. Mohon maaf Bu Yeni, data ini saya pakai menggunakan, yang saya gunakan adalah guru BK konselor seperti ini. Ini adalah guru BK konselor yang di sini sudah ada tes bakat minat anak-anak, itu sudah ada tes kepribadian dari anak, itu sudah ada, yang menjadi acuan kami di sini. Ya. Setiap tahun pasti kita memperbarui. Ini tidak hanya saya ambil dari data Aku Pintar, akan tetapi dari tes guru BK konselor ataupun BK Almas yang kita pakai saat ini. Ini adalah gambaran aktivitas yang kemarin saya lakukan, Bapak Ibu. Anak-anak di sini menyaksikan video tentang gaya belajar dan juga tentang kecerdasan majemuk. Ya, ini adalah aktivitasnya. Selanjutnya merefleksikan, ini dibagi menjadi kelompok dari gaya belajarnya dan juga kecerdasan majemuknya. Anak-anak diminta untuk merefleksikan apa yang menjadi aktivitas tadi yang mereka temui. Yang kedua, yang selanjutnya ini adalah menulis hasil refleksi yang sudah dan mempresentasikannya. Ya. Ini adalah hasil lembarnya, lembar LKPD-nya, dan ini adalah konseptual dari materi-materi yang sudah dijalankan atau sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah aplikasinya, Bapak Ibu. Anak-anak itu menulis surat untuk masa depan. Unik, Bapak Ibu. Harapan anak-anak itu penuh dengan harapan. Unik-unik harapannya. Ada yang ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi seperti teman saya, tapi saya tidak bisa. Ada seperti itu yang saya baca. Ini hanya 4 yang saya taruh di sini. Ini dari aplikasinya, Bapak Ibu. Jadi dari aplikasi ini saya membuat surat untuk masa depan. Berbagai macam cerita. Mungkin ini dari jurus yang pertama. Lanjut ke jurus yang kedua. Bapak Ibu, mengelola emosi. Anak-anak perlu pada hakikatnya ya dalam pengelolaan emosi. Kenapa? Karena dalam mengelola emosi itu penting, hal yang penting ketika anak itu mulai berinteraksi dengan temannya, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di mana saja. Karena rasa empati, simpati itu juga harus terjalin antar sesama. Ini yang harus dan memang menjadi keharusan untuk anak-anak. Jadi ini Bapak. Oke. Sebenarnya nanti akan ada beberapa cerita. Ada. Ya. Oke. Itu adalah kertas kosong nantinya. Bapak Ibu nanti bisa meremasnya, bisa mencoret-coretnya, bisa merobeknya, tapi dengan cerita yang nanti akan saya bacakan, gitu ya. Oh, ya. Sudah selesai semua, Bapak Ibu? Bagus nih, nggak kun. Udah ya. Ini ada sebuah kisah Bapak Ibu terkait dengan emosi. Lupa kalau lupa. Oke, silakan nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sabar bisa mengelus kertas itu dengan
apa dengan nyamannya. Pagi itu bapak ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, bapak ibu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silakan, perasaan bapak ibu gimana? Yang kedua, sampailah bapak ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Silakan. Terus, yang ketiga, pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan oleh bapak ibu, bapak ibu tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, bapak ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru buyar seketika. Silakan, bisa diremas, bisa dicoret, ataupun nanti bisa disobek kertas tersebut. Di tengah pelajaran, saat bapak ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Sudah berada di kelas, kita bahan ajar yang dibawa misalkan sudah lupa tahu di mana, belum juga sepeda motor mogok, sampai di kelas anak tersebut tidur. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak ibu berkata, "Maaf Pak, maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Dia tertidur karena dia menjaga bapaknya. Dia ingin sekolah takut ketinggalan pelajaran." Yang keenam, paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya Pak, Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Bapak Ibu guru bisa mengembalikannya kepada pemilik." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadinya hilang, yang dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Nah, akhirnya yang hilang ditemukan oleh pamannya Andi, dan Andi pun dengan pamannya sudah berpamitan. Bapak Ibu guru kembali ke kelas dengan bahan ajar yang awalnya tidak ketemu dan diketemukan dan kembali di tangan, dan Bapak Ibu melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan ajar yang disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Bagaimana sekarang keadaan kertas Bapak Ibu? Saya kosong. Oke, Bu Rana. Bersih. Nerima apa adanya berarti. Ada yang lecek ya? Ada. Ini Pak, saya Pak. Oke. Sana dulu. Enggak, selesai dulu ya. Oke. Kita sekarang diskusi Bapak Ibu. Oke, terkait dengan ini. Kertasnya ada yang corak-coret, ada yang bersih, ada yang pernah. Apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas itu? Mungkin bisa diceritakan. Saya mendengarkan sambil bikin perahu.
Kenapa saya bikin perahu? Saya tadinya nggak tahu, tapi saya mungkin terbawa karena besok Sabtu saya nggak dibawa ke Gilirambang. Artinya saya tidak bisa terbawa. Saya tidak bisa terbawa. Nah, sebenarnya apa ya? Kalau saya ngalami yang tadi itu, ini agak buku juga ya, udah ada seterusnya, tapi ya kalau saya sih bawa santai sih. Santai ya. Iya, bawa santai. Relax. Gimana? Tak pernah saya itu sudah sampai di kelas, korek saya ketinggalan. Saudara saya mau praktek mau membakar bekas di kelas. Pas yang di kelas B lagi, nggak bisa ditinggal untuk ngambil ke ruang guru. Kayaknya ada anak yang kelas lain di luar saya masih kita di tas saya di depan. Nah, kalau nggak takut minta tolong guru. Ya pernah kayak gitu. Mau praktek lupa, aduh kelasnya kelas yang nggak bisa ditinggal, nggak bisa mengalihkan perhatian dari dia. Kalau saya sih nggak terus nggak jadi CPS. Ya harus sesuai keadaan, menindaki sesuai keadaan. Ya. Terima kasih Bu Rana. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang bisa menanggapi. Jika ya kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Oke, siapa di sini? Pak Tamar. Silakan Pak Tamar. Ini karena tidak ada lagi kertas saya tidak saya apa-apakan, karena saya pada waktu tadi Pak Rasidiolo cerita, saya sadar sepenuhnya bahwa itu cuma cerita gitu. Jadi saya tenang banget. Tapi andai kata itu kejadian dengan saya betul, ya, dan saya tidak punya jarak untuk berpikir, biasanya karakter asli saya muncul. Cuman kadang-kadang pada saat mood kita lagi bagus, ya, hati kita lagi bening, kita selalu mestinya nih selalu mendahulukan prasangka baik. Gitu. Tapi kalau semuanya itu dengan prasangka baik, ya kira-kira kita dapat menunggu apa reaksi-reaksi lanjutan, tanda-tanda yang akan muncul dari matanya anak-anak ini jujur apa enggak, apalagi lalu ada pamannya ada terus yang menerangkan bahwa itu semuanya adalah baik gitu. Jadi kita berterima kasih karena kita bisa menahan diri dan berprasangka baik, tidak langsung memponis gitu. Itu kalau lagi mood bagus ya. Dan tanggal muda juga. Jadi uang banyak yang mempengaruhinya ya, Pak. Ya, terima kasih Pak, sedikit aja. Terima kasih Pak Tamar. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang bisa menanggapi apa yang sudah diceritakan tadi Bapak Ibu. Yang itu adalah gambaran anak didik kita ya. Bagaimanapun kita pun juga harus bisa berprasangka berprasangka baik lah. Jadi kita pun juga harus bisa mendengarkan apa yang menjadi cerita dari anak-anak kita. Jangan kita langsung memotong, kita langsung bisa memvonis. Karena mereka pun juga punya hak untuk bisa meluapkan lah, istilahnya bisa. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bola Jaya keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Mampus. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti.
Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung reaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Ini Bapak Ibu, tergantung diri kita ya. Bagaimana kita menerapkan hal ini, mau dijadikan termometer atau kulkas anak kita ya. Anak-anak didik kita. Jadi di luar panas, tapi di dalam tetap dingin, Bapak Ibu. Oke, lanjut ya, biar cepat. Selanjutnya adalah ini terkait dengan pembelajaran sosial emosional learning. Ini ada empati, mindfulness, terus compulsion dan critical inquiry atau yang disingkat dengan EMC2. Nah, ini adalah empati, bagaimana kita berempati secara secara kognitif, berempati secara perilaku, berempati secara tindakan. Mindfulness itu juga kita sering kita lakukan ketika dalam keadaan emosi kita menenangkan diri, kita tarik nafas, kita mencari suasana yang nyaman, punya tujuan, gitu. Jadi hal ini sudah pernah kita lakukan tapi tidak kita sadari, dan ini juga harus kita bisa terapkan kepada anak-anak kita. Seperti tadi, juga saya dengan Pak Dhani juga menerapkan hal ini. Jadi ada yang bertengkar, ya, jadi disuruh duduk dulu, diam dulu, suruh tarik nafas, tenangkan, baru dia itu ambil respon. Maka apa ketika anak tenang, nyaman, maka respon yang didapatkan itu adalah respon positif, Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Di sini ada compassion dan juga critical inquiry. Dan ini juga sampai ke satuan dari yang kita sebut dengan EMC2 quadrant. Ini adalah penjelasannya, Bapak Ibu. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Di compassion ada sensitif, simpati, empati, caring, tolerance, dan non-judgment. Dan ini menitik beratkan kepada bagaimana dia itu bertanya secara mendalam pada menanyakan dengan permasalahannya itu apa. Nah ini, ketika kita menanggapinya, ya, menanggapi sesuatu itu, ketika ada P itu adalah peristiwa, reaksi dan output. Ketika peristiwanya itu negatif, ya, reaksinya negatif, maka yang dihasilkan itu adalah negatif. Ya. Jadi ketika peristiwanya negatif, maka reaksinya positif, maka yang dihasilkan adalah positif. Kita lihat Bapak Ibu. Ya. Ini adalah gambaran kita. Nah. Duduk, baik.
melihat bahwa ketika ketika peristiwa ya respon yang negatif, peristiwa yang negatif maka outputnya ya seperti itu tadi. Tapi ketika yang dihasilkan outputnya positif hasilnya seperti itu. Pakai tenaga dalam. Akhirnya apa? Baru ada respon positif. Iya. Seperti itu. Kini gelu boleh. Ini yang kita lakukan. Nah di sini ada roda pilihan ya. Ketika bagaimana ketika kita emosi kita, ya. emosi dasar manusia itu kan ada beberapa, ada marah, sedih, frustasi, ya, dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Kita mungkin bisa dengan cara kita menghitung ya, 1 sampai 10, atau kita saling maaf dan memaafkan, ataupun kita juga saling bertukar cerita dengan orang lain, yang orang yang bisa dipercaya, atau dengan main game dan sebagainya. Inilah yang bisa kita lakukan. Ini yang bisa dikatakan dengan rumus pro, Bapak Ibu. Peristiwa, reaksi, dan output. Ini mungkin bisa dipraktikkan, Bapak Ibu. Nah ini ada selanjutnya adalah dengan kita menanggapi dengan emosi yang sudah kita yang ada. Ya. Kita emosi dengan rumus tanya, terima, amati, nikmati, yakini, dan aksi. Ya. Nah ini ketika Bapak Ibu mungkin marah, bisa menarik nafas dulu, tahan emosinya, mungkin sudah dilakukan. Jadi amati apa yang mungkin nanti terjadi. Jadi ini sih ada apa ya? Amati apa saya ini dalam keadaan marah, atau sedih, atau kecewa, kita amati dulu. Nah, setelah itu nikmati, duduk dengan tenang, ya. Jadi baru kita ambil kendali. Setelah itu baru kita yakini di sini bahwa lebih hebat dan kuat daripada emosi. Yakini apa menjadi kendali. Ibaratkan begini, Bapak Ibu, ini adalah emosi kita. Ibu jari ini adalah emosi kita. Ini adalah logika kita. Ketika seperti ini, maka emosi itu menguasai logika kita. Jadi amarah di sini seperti tadi, seperti guru dan anak tadi, posisinya seperti ini. Tapi ketika seperti ini logika ini menjadi pawang, Bapak Ibu. Menjadi pawang bagaimana kita berpikir logis, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita mengambil respon. Nah, tapi ketika seperti ini adalah apa ya? Yang menjadikan amarah ini juga bisa mempengaruhi nantinya logika kita. Hal yang nyaman, teori ini juga harus mengembangkan karena seperti itu. Ini adalah logika, diibaratkan logika menguasai amarah kita, emosi kita. Nah, seperti tadi berarti posisinya seperti ini. Ya, berarti logika menguasai amarah kita, menguasai emosi kita. Seterusnya ini adalah rumus emphasis. Saya merasa, ini contohnya ya, saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri tertib sesuai dengan ini adalah rumus bagaimana berpesan dengan baik. Nah ini tadi ya, emosi. Ketika kita emosi, maka kalau kita respon tindakan, maka yang ada itu adalah amarah yang kan? Tapi ketika emosi kita jeda, maka di situ adalah respon atau tindakan positif yang akan kita bagi nengkol. Seperti yang roda emosi ini tadi Bapak Ibu, ada kita melakukan saling memaafkan, tergantung dari emosi dasar kita. Ketika salah, pasti kita menggunakan apa ya? Memaafkan, kalau tidak memaafkan dan dimaafkan. Atau berbagi cerita ketika sedih. Banyak Bapak Ibu. Ini juga ada anak yang mungkin datang kepada saya. Sesuai instruksi Pak Bro. Saya bingung. Kakak saya efisien. Ini tahun kemarin ini anaknya sudah saya pertimbangkan. Awalnya mau masuk sekolah lanjutan di SMA, ya.
akhirnya pindah ke situ. Saya sebenarnya sudah mengarahkan sesuai dengan hasil tes yang sudah didapatkan. Jadi anak ini bingung sekarang mau pindah jurusan. Dan yang saya lakukan apa? Anak itu harus memiliki kompetensi yang memang dia miliki, jangan sampai ikut-ikutan. Saya minta kalau memang ada itu besok dia bisa. Ini Bapak Ibu, ini adalah contoh kelas yang bernuansa sel. Ini saya buat sederhana ya pada saat mengikuti pelatihan kemarin. Ada roda pilihan, ada emotion tracker, terus di sini ada roda peran, di sini ada papan cuaca. Jadi setiap anak-anak masuk kelas kita bisa menanyakan bagaimana emosi, bagaimana keadaannya, senang atau tidak. Ketika ada yang sedih bisa ditanya Bapak Ibu, kenapa dia sedih? Ayo cerita sama Bapak atau cerita sama Ibu ya. Jadi mungkin mereka lebih care ketika mulai pendekatan seperti itu Bapak. Ya. Ini adalah contoh aktivitas yang sudah saya terapkan kepada anak-anak kemarin dengan layanan BK menggunakan emotion tracker. Jadi anak-anak menuliskan emosi pada saat itu dan ada beberapa emosi yang memang ada di situ sedih dan bercerita kenapa kamu sedih. Ada yang dimarahi orang tuanya, ada yang kecewa dengan temannya, ada yang kemarin kesel karena dicocok atau dibully dan sebagainya. Nah ini anak-anak di aktivitas itu menyusun emoji, ya pasal emoji, terus disusun dan direfleksikan Bapak Ibu. Ini adalah refleksinya bercerita terkait dengan ketika kalian mengalami situasi yang kalian susun atau apa yang kalian lakukan ketika kalian melihat teman kamu sedih, apa yang kalian lakukan, apa memberikan dukungan, memberikan empati. Jadi seperti itu. Ini adalah konseptualnya terkait dengan pembelajaran. Nah ini adalah aplikasinya Bapak Ibu. Saya buat di sini adalah emotion terapi. Saya malam-malam Pak Didi takut salah pengucapannya. Ya, saya tanya, yang benar ini apa Pak? Saya tanya Pak Didi. Jadi anak-anak itu saya buat ya, saya dari kontekstual tadi yang diambil dari lingkungannya, dari apa yang mereka temui, baik itu bunga, daun. Di situ untuk merefleksikan, menceritakan terkait dengan situasi yang dia alami, mengaitkan dengan apa yang mereka dapatkan di sini. Banyak cerita-cerita dari anak-anak yang harus kita dengar sebenarnya Bapak Ibu melalui ini. Ini adalah gambaran yang mungkin sedikit saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa sharing di sini. Barangkali nanti saya bisa menjawab, saya akan jawab. Ketika saya nanti tidak bisa menjawab, nanti akan dibantu oleh Bu Fasnas yang ada di sini yang mendampingi saya. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita tahu sekolah yang aman dan nyaman menyediakan dimulai dari siapa? Pasti dari guru yang hadir sekolah hati. Bimbingan tepat, generasi hebat. Terima kasih, saya ucapkan Bapak Ibu. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya Bapak Ibu ada yang bisa berbagi atau sharing di sini. Dipersilakan. Kalau tidak ada ya kita tutup. Breaking ya Ibu. Kita mengenal itu jurus BK hebat. Kalau memang ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Pakai jurus kungfu. Tidak usah pakai mic. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Pertanyaan saya, melihat kasus yang terjadi di lapangan, ketika ketujuh jurus BK hebat itu kita terapkan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apa yang harus kita lakukan? Itu saja. Ulangi. Ya.
terima kasih Bu Maria. Tentunya di situ kan ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Permasalahannya anak itu apa? Kalau terkait dengan masalah emosi, kita juga harus bisa menyikapinya terkait dengan emosi mereka. Nah di situ tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu. Ya, di sini ada jurus yang kelima dulu, yang kolaborasi, ya, yang kolaborasi. Tentunya di situ yang keenam. Ya, saya buka dulu ya Jadi tergantung dari permasalahannya. Kita melihat permasalahan anak. Ya. Jadi ketika anak itu bisa ditangani oleh sekolah, ditangani oleh guru BK, itu kita tidak perlu kepada pihak lain atau ini adalah alurnya Bapak Ibu. Nah, di sini indikator kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Di sini ada kepala sekolah, ada guru, wali kelas, guru mapel, terus BK, ya. Di sini ini adalah ya satu kesatuan Bapak Ibu. Di sini ada beberapa, ada masalah ringan. Sini masalah ringan ini ya di wali kelas, di wali kelas, guru kelas, masalah di guru mapel, masalah berat di sini ya kepada kepala sekolah. Akan tetapi perlu adanya alih tangan kasus Bapak Ibu. Alih tangan kasus ini bisa terjadi ketika sekolah, kepala sekolah, konselor yang ada di sekolah itu tidak bisa menangani terkait dengan kasus psikologis anak. Ya. Kita kan butuh konselor, butuh psikolog. Tidak mungkin kita menanganinya sendiri gitu, tapi butuh dengan konselor. Ataupun juga kita dengan anak-anak yang kasus dengan hukum ya, kita tidak bisa ya menanganinya dengan sendiri. Akan tetapi kita butuh relasi yang harus kita kerjasamakan. Mungkin ya 7 jurus BK hebat ini saya kira ini sangat optimal karena di situ juga ada jurus yang ketiga itu adalah dialektik atau resiliensi. Bagaimana anak itu membangun kepercayaan anak, membangun diri anak, bangkit dari sebuah masalah, bangkit dari sebuah permasalahan yang dialami. Jadi kita mendorong bagaimana anak itu berpikir growth mindset, tidak berpikir fixed mindset. Jadi ketika anak itu sudah berpikir tumbuh, maka yang ada pada dirinya itu adalah termotivasi. Maka apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Mungkin di kelas itu ada satu afirmasi setiap hari, afirmasi diri. Jadi anak-anak itu bisa mensugesti dirinya itu untuk bisa lebih baik lagi setiap hari. Inilah pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan. Tentunya ya berhasil tidaknya tergantung pada apa yang harus kita usahakan, tergantung apa yang kita kerjasamakan. Saya pun juga sama, ya kepala sekolah juga sama, tidak bisa berhasil tanpa adanya dukungan Bapak Ibu guru. Kami pun juga sama, di BK juga tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu guru, kami pun juga tidak akan pernah berhasil. Mungkin itu Bu Maria yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan terpuaskan Bu Maria. Puaskan. Mungkin bisa cukup apa nanya lagi cukup ya? Ya cukup bisa jadi. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, sedikit ini yang bisa saya bagikan. Saya serta mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tentunya saya hanya manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Saya di sini ya bisa berbagi seperti ini gara-gara Bapak Ibu juga yang memberikan dukungan pada saya ya. Mungkin sebelum diakhiri Bapak Ibu mohon izin bisa kita sama-sama menyanyikan tujuh jurus BK hebat. Oke Bapak Ibu, ini ya. Yang pertama mengelola emosi, kenali potensi. Kenali Bapak Ibu ya. Kenali potensi,
kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, dan bangun kolaborasi, menatang situasi. Kita nyanyikan Ikut bersama-sama resolusi. dulu. Berdiri. Kaku, Pak. Kaku. Oke. Oke. Murni dan kuat. Tumbuh cinta dan bersahabat, yang tulus, gunakan jujur, gerak koneksi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan jujur, menarik potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Jurus BK hebat, bersama murid berangkat tepat. Jurus BK hebat, jurus yang akan dominan. Terima kasih Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Egi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Subagio, salah satu guru SMP Negeri 2 Saronggi. Saya memberikan testimoni untuk pelaksanaan 7 jurus BK Hebat berbagi praktik baik yang sudah digelar oleh fasilitas nasional dan juga fasilitas daerah di SMP Negeri 2 Saronggi, tepatnya di ruang multimedia SMP Negeri 2 Saronggi. Jadi praktik baik yang sudah digelar ini sangat membantu guru BK dalam memberikan layanan bimbingan yang lebih terstruktur dan efektif, dan juga ini memberikan wawasan baru bagi kami sebagai guru-guru di SMP Negeri 2 Saronggi dalam menerapkan jurus seperti kenali potensi, kelola emosi, dan juga menumbuhkan resiliensi. Jadi siswa menjadi lebih sadar akan kekuatan diri mereka. Terima kasih, semoga semakin sukses BK SMP Negeri 2 Saronggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Malulia, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Saronggi. Kemarin sempat mengikuti praktik baik 7 jurus hebat BK dari guru-guru BK SMP 2 Saronggi yang hebat-hebat. Cara penyampaiannya super mantap. Kami sebagai peserta langsung mengerti, paham dengan apa yang disampaikan terutama oleh narasumber kita yaitu Bapak Rasidi. Terima kasih, pokoknya kegiatannya sangat bermanfaat untuk kita semua, super mantap. Terima kasih Pak Rasidi dan guru BK SMP Negeri 2 Saronggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In every moment, my love will be tempted, we're still forever always. Every moment
even in the face of greatest charm. My thoughts will be all yours, my mind.